Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul menentukan requirement dan membuat persona. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sela Anastasia dengan NIM 2337046. Saya di sini sebagai moderator. Dan saya Adistia Putri Fernandes dengan NIM 2337066 sebagai pemateri 1. Dan saya Cici dengan NIM 2337014 sebagai pemateri 2. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke pemateri 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Requirement atau persyaratan adalah kebutuhan atau harapan yang harus dipenuhi oleh produk, layanan, atau sistem agar dapat memecahkan masalah pengguna dan mencapai tujuan bisnis. Dalam konteks desain produk atau layanan, requirement biasanya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fungsional. Fungsional itu apa yang harus dilakukan produk seperti fitur atau fungsi utama. Yang kedua itu ada non-fungsional seperti standar kualitas, performa, keamanan, dan lain-lain. Langkah menentukan requirement. Yang pertama, lakukan riset mendalam terhadap target pengguna melalui survei, wawancara, atau observasi untuk memahami kebutuhan, masalah, dan harapan mereka. Yang kedua, analisis data yang terkumpul untuk menentukan pola, kebutuhan utama, dan pain point atau masalah yang dihadapi pengguna. Yang ketiga, libatkan seluruh tim, yaitu desain, pengembangan, dan bisnis agar requirement yang dihasilkan relevan dan dapat diterima semua pihak. Yang keempat, susun requirement secara jelas dan terstruktur, misalnya dalam bentuk user stories atau daftar fitur prioritas. Selanjutnya yaitu user persona. User persona adalah karakteristik semi-fiktif segmen utama pengguna produk atau layanan. Persona membantu tim memahami siapapun pengguna mereka, apa kebutuhan dan motivasinya, serta bagaimana mereka berperilaku. Selanjutnya, komponen utama persona. Yang pertama, nama dan demografi, yaitu nama fiktif, usia, jenis kelamin, pekerjaan, lokasi, pendidikan, status keluarga. Yang kedua, tujuan dan motivasi, yaitu apa yang ingin dicapai dengan produk atau layanan. Yang ketiga, pain point, yaitu masalah atau tantangan utama yang dihadapi. Yang keempat, perilaku atau kebiasaan, yaitu cara berinteraksi dengan produk, kebiasaan digital, preferensi media sosial. Yang kelima, kebutuhan dan harapan, yaitu fitur atau solusi yang diinginkan dari produk. Yang keenam, sumber informasi, yaitu kanal yang digunakan untuk mencari informasi atau referensi. Langkah membuat persona. Yang pertama, kumpulkan data, yaitu kita harus cari tahu siapa calon pengguna kita lewat survei, wawancara, atau data digital. Pokoknya kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Kesamaan. Yang kedua ada analisis data. Setelah data terkumpul, kita cari pola, misalnya kebiasaan mereka, minat, cara pakai produk, lalu kelompokkan yang punya. Yang ketiga, buat template persona. Susun informasi dan format yang mudah dipahami, lengkap dengan nama, foto, dan deskripsi singkat. Yang keempat ada perjelas karakter, yaitu tambahkan detail seperti gaya hidup, minat, dan skenario penggunaan produk. Yang kelima, ciptakan skenario, yaitu buat skenario penggunaan untuk memahami bagaimana persona berinteraksi dengan produk dan solusi yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu libatkan tim. Diskusikan persona dengan seluruh tim agar semua pihak memahami dan menerima hasilnya. Selanjutnya contoh sederhana user persona. Contohnya kita punya persona bernama Sarah, umur 28 tahun, seorang marketing manager. Tujuan utamanya yaitu mengatur jadwal kerja tim. Masalahnya susah menemukan aplikasi kolaborasi yang cocok. Kebiasaan digital yaitu sering memakai HP dan aktif di LinkedIn. Dan sumber infonya dari YouTube dan grup profesional. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah menentukan requirement dan membuat persona adalah proses yang saling terkait. Requirement didapat dari pemahaman mendalam tentang pengguna yang divisualisasikan melalui persona. Dengan pengguna yang tepat,
tim dapat merancang solusi yang benar-benar relevan dan efektif untuk target pengguna. Sekian materi dari kami. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.